Halo teman-teman, kembali lagi di Fast Learners. Pada video ngasal kali ini kita akan kembali ngasal soal fisika terkait getaran dan gelombang. Untuk soal yang pertama, sebuah selinki panjangnya 50 cm digetarkan maju mundur 2 kali per detik sehingga terjadi gelombang longitudinal. Jika pada selinki terbentuk 4 rapatan dan 4 renggangan, maka panjang gelombang dan cepat rambat gelombangnya adalah. Ini merupakan salah satu soal terkait getaran dan gelombang. Satu getaran itu bagaimana? Kalau misalnya ada bandul, maka satu getaran itu dari titik A misalnya, entah itu di ujung atau di tengah, dan satu getaran itu ketika bandul tersebut mencapai titik tersebut kembali. Nah, bagaimana kalau soal seperti ini? Ini masuknya ke gelombang. Gelombang itu adalah getaran yang merambat. Maka, kalau dalam gelombang, satu gelombangnya itu adalah tergantung dari jenis gelombangnya. Kalau di sini dia gelombang longitudinal. Kalau gelombang longitudinal, itu satu renggangan dan satu rapatan. Itu disebut sebagai satu gelombang. Berarti kalau di sini ada 4 rapatan dan 4 renggangan, berarti ada berapa? Ada 4 gelombangnya. Oke. Kemudian apalagi? Di sini panjangnya 50 cm. Berarti ini adalah panjang si semua gelombangnya. Keempat gelombang itu panjangnya 50 cm. Berarti kan kalau kayak gitu, kita pertama kali bisa mencari panjang gelombang. Panjang gelombang itu panjang satu gelombang. Maka kita tahu ada 4 gelombang, itu panjangnya 50 cm. Berarti kalau satu gelombang berapa? Tinggal dibagi 4 ya. Maka kita bisa cari panjang gelombang atau lambda itu tinggal 50 dibagi 4. Karena tadi 50 cm itu 4 gelombang. Berarti berapa? 12,5 cm. Kemudian diketahui juga di sini ada digetarkan maju mundur 2 kali per detik. Apa itu? Ketika ada sesuatu yang digerakkan berapa kali per detik atau berapa detik tiap satu getaran, itu menunjukkan frekuensi atau periode. Cara cepatnya, kalau frekuensi itu per waktu. Jadi kalau di sini karena per detik, detik itu waktu, berarti itu merupakan frekuensi, bukan periode. Kalau periode sebaliknya, per berapa getaran gitu. Nah, berarti frekuensinya berapa? Karena dia 2 kali per detik, berarti 2 Hz. Maka kita dapat lambda, panjang gelombang, dan F-nya. Ketika ditanya cepat rambat gelombang, itu rumusnya adalah V sama dengan lambda kali F. Berarti kita dapat bahwa panjang gelombangnya 12,5 dikali 2. Jadi berapa? 25 ya. Jadi jawabannya adalah 25 cm per detik. Oke, jadi ini adalah jawabannya. Oke, soal berikutnya. Bila garpu tala digetarkan dengan frekuensi 340 pada dawai yang panjangnya 120 cm sehingga terjadi gelombang stasioner. Jika terbentuk 4 perut gelombang, maka berapakah cepat rambat gelombang pada dawai tersebut? Ini masih merupakan konsep getaran dan gelombang, tapi ini udah beda lagi materinya terkait gelombang stasioner. Dan aplikasi dari gelombang stasioner itu salah satunya adalah pipa organa. Pipa organa itu dibagi jadi 2. Ada pipa organa terbuka, ada yang tertutup. Kalau dawai ini masuknya ke yang terbuka. Kalau yang tertutup beda lagi. Ya. Kalau tertutup biasanya memang bentuknya pipa organa. Tapi kalau pipa organa terbuka itu sama dawai mirip perilakunya.
Jadi kadang disebut sebagai pipa organa terbuka juga. Oke, jadi secara umum konsepnya adalah pipa organa terbuka. Jadi dawai masuk ke pipa organa terbuka. Kemudian untuk bentuk gelombang stasioner itu adalah semacam, bisa dibilang ada gabungan dua buah tali gitu ya. Jadi gini. Ini contoh yang pipa organa terbuka. Terbuka karena ujungnya terbuka. Kalau tertutup, salah satunya tertutup. Nah, pertanyaannya di sini adalah kalau ada 4 perut, maka cepat rambat gelombangnya berapa? Nah, rumusnya untuk mengetahui berapa perut itu tergantung dari frekuensinya seperti apa. Nah, ada macam-macam di dawai ataupun pipa organa terbuka ataupun pipa organa tertutup. Ada namanya frekuensi dasar, ada frekuensi nada atas pertama, ya nada dasar, nada atas pertama, dan selanjutnya itu ada rumusnya. Sederhananya, untuk yang terbuka ini adalah ketika nada dasar, berarti N-nya sama 0, N-nya sama 0, maka dia akan membentuk berapa simpul dan perut. Nah, kalau masih bingung, perut itu yang ini, perut, kalau simpul itu yang ini. Oke. Nah, kalau N-nya sama 0, maka perutnya itu 1, simpulnya itu 1, sorry. Dan perutnya itu 2. Simpul. Kemudian perutnya 2. Kalau misalnya N-nya ditambah 1 gimana? Jadi nada atas pertama, maka jadi 2 dan 3. Dan seterusnya. Ini tinggal kita ikutin aja. Berarti kalau di sini 4 perut, berarti N-nya berapa? Berarti N-nya 2. Oke. Jadi nada atas kedua. Nah, untuk apa N ini? N ini adalah dipakai untuk rumus cepat rambat gelombang. Di mana rumusnya adalah F sama dengan N kali V per 2L. Oke, bukan N-nya itu bukan N yang 2 ini. Kalau N yang di sini itu adalah apakah N-nya itu menunjukkan berapa, bisa dibilang berapa simpulnya, atau kita sepakati bahwa frekuensi nada dasar itu N-nya 1. Gitu. Tapi yang jelas di rumus yang ini itu adalah N-nya dimulai dari 1. Jadi ini tuh N-nya sama dengan 1 kalau di rumus. Tapi kalau dari penulisan frekuensi nadanya, ini N sama dengan 0. Atau kalau misalnya dirasa membingungkan, yang ininya bisa kita hilangkan aja. Jadi ini bukan N misalnya, sebut aja apa ya, misalnya M gitu ya, atau simbol lain untuk membedakan. Oke, berarti kalau di sini kita dapat F-nya, kita tahu N-nya kita udah dapat 2. Berarti kalau dalam hal ini N-nya jadi 3 ya. M-nya 2, N-nya 3. Kemudian V yang kita cari, L-nya dikasih tahu 120. Berarti kalau di sini kan kita bisa tulis V itu sama dengan F dikali 2L per N. Jadi berapa? V-nya sama dengan F-nya 340 dikali 2 kali, oke, kalau di sini berarti 120 ya, bagi N-nya berapa? 3. Di sini kita bisa coret. Jadi 40 ya. Oke. Atau kalau misalnya diameter besar bisa diubah ke meter. Berarti kan jadi nanti tinggal dibagi 100 lagi. Itu ya. Berarti jadi berapa? 340 kali 2, 680. 680 kali 40, 68 kali 4.
berapa? 68 kali 4 ya. 6 berarti 272. Oke. Ini kecepatannya dalam sentimeter. Tapi kadang diubah ke meter, jadi 272 meter per second. Oke, jadi jawabannya 272. Oke, cukup untuk video ngasal kali ini. Share kalau misalnya ini bermanfaat. Kalau misalnya mau tanyain, tinggal DM aja ke fastlearners.id. See you in next video. Bye-bye.